Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wati. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo Sobat Cendekia, kembali lagi bersama kami yaitu Kurma, Kuliah Ramadan bersama Man Insan Cendekia Siap. Bersama saya, Gendis Cahaya Sergio, selaku host yang akan menemani Sobat Cendekia pada edisi Kurma kali ini. Nah, Sobat Cendekia, pada edisi Kurma kali ini, kita kedatangan tamu spesial yang mana beliau akan menjadi narasumber sekaligus menemani kita pada edisi Kurma kali ini. Beliau mengambil peran sebagai pembina asrama sekaligus mengajarkan kitab Arba'in, yaitu Ustadz Musta'in SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini Ustadz ada pertanyaan dari saudara Muhammad Atullah Arafif lagi Ustadz. Pertanyaannya itu, berkaitan sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, mengingat di Hari Raya tentunya semua orang pasti akan mengenakan pakaian yang terbaik ya Ustadz, yang menurut mereka paling bagus dan bisa menarik perhatian banyak orang. Nah, terkhusus untuk para remaja yang menjadi puncak-puncaknya ingin kelihatan menarik di depan banyak orang. Karena hal itu, ada beberapa para remaja nih Ustadz yang mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan adab berpakaian dalam Islam. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Baiklah, terima kasih saudari moderator Nanda Gendis yang telah menyampaikan pertanyaan juga dari M. Atala Rafif Gendis. Jadi pertanyaan mengenai Hari Raya Idul Fitri. Jadi memang ada disunnahkan atau dianjurkan memakai pakaian terbaik pada Hari Raya Idul Fitri. Cuman terkadang orang salah memahami pakaian terbaik tersebut. Ada yang memahami pakaian terbaik itu mungkin pakaian termahal. Ada yang memahami mungkin pakaian terbaik itu pakaian yang menarik. Dan ada banyak macam orang memahami pakaian terbaik tersebut. Makanya di sini kita jelaskan mengenai seperti apa pakaian terbaik tersebut sehingga tidak melanggar norma-norma agama kita. Karena jelas dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yaitu jelas disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala itu mengenai tentang tabarruj. Jadi tabarruj ini memang disandingkan kepada wanita, karena tabarruj itu bersanding sama sifat wanita. Tapi apalagi pria. Jangan sampai pula ini pelarangan untuk wanita, malah pria yang melanggar. Lebih parah lagi. Jadi tabarruj ini wanita disandingkan dengan akhlak wanita pada zaman jahiliyah dahulu. Kayak dibilang seperti tabarruj seperti orang jahiliyah terdahulu. Jadi tabarruj itu wanita-wanita jahiliyah dahulu sering bertabarruj. Dan tabarruj itu kalau kita definisikan ada 3 hal yang dianggap tabarruj. Yang pertama itu tentang ketertarikan pertama pria kepada wanita, yaitu ketertarikan kepada wajah. Jadi wajah, kepala. Jadi dilarangnya berhias terlalu terhadap wajah dan menampakkan aurat agar menjadi ketertarikan dari lawan jenis, untuk mencari ketertarikan dari lawan jenis. Kayaknya tabarruj ini adalah bisa diartikan orang yang sengaja berhias untuk mendapatkan ketertarikan dari lawan jenisnya. Apalagi terutama momentum Idul Fitri, untuk Idul Fitri yang mana orang ramai ke masjid segala macam. Nah, ini banyak dimanfaatkan sebagai mengulangi kesalahan-kesalahan terdahulu orang jahiliyah. Yang pertama tentang make up dan lain sebagainya. Sekedarnya saja tidak mengundang ketertarikan atau tidak mengundang syahwat dari lawan jenis. Jadi itu dilarang. Yang pertama mengenai wajah, terutama apalagi sampai memperlihatkan auratnya.
Yang kedua itu tabarruj tentang dari perhiasan. Perhiasan bisa itu menjadi perhiasan emas segala macam, apa ataupun juga baju segala macam. Ada orang yang terkadang karena bajunya ini harga bajunya puluhan juta, mereknya inilah itulah dari kulit buaya lah apa segala macam untuk bajunya. Tapi tidak syar'i. Jadi poin baju tersebut, pakaian tersebut adalah syar'i. Gelangnya sengaja gelangnya banyak-banyak agar bunyi-bunyi dan orang melihat. Sampai di kaki, di tangan semua ada emasnya. Sampai berkilo-kilogram. Jadi itu membuat ketertarikan orang, sengaja mengundang daya tarik orang. Jadi mengundang daya tarik laki-laki lawan jenis itu boleh asalkan suami sendiri. Yang salah itu ketika mengundang daya tarik laki-laki lain. Daya tarik yang bukan mahramnya. Yang tadi yang pertama kita jelaskan yaitu wajah tadi. Mengundang daya tarik melalui wajah, melalui makeup yang sangat yang agak berlebihan, menampakkan rambut mungkin agar memunculkan daya tarik orang, daya tarik lawan jenis. Yang kedua itu kita bahas yaitu perhiasan yang sampai berbunyi-bunyi emasnya agar dilihat oleh orang, dan juga pakaiannya tadi. Dan berpakaian yang dilarang oleh Rasulullah itu berpakaian tapi telanjang, itu maksudnya bukan berarti dia tidak berpakaian, dia berpakaian. Mungkin saja dia berhijab segala macam, cuman berpakaiannya ketat sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya kepada orang yang seharusnya tidak diperlihatkan. Lalu berpakaian yang lapang, ya, berpakaian yang agak longgar untuk wanita, berpakaian yang rapi, pakaian yang bersih dan sesuai dengan dan menutup aurat kita. Jadi sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Mungkin seperti pakaian gendis, rapi dan tidak membentuk lekak-lekuk dan lain sebagainya, dan menutup aurat kita. Itu fungsi pakaian. Yang ketiga lebih parah lagi dari tabarruj tadi. Yang ketiga itu dengan sengaja berjalan melenggok-lenggokkan diri agar terlihat, agar dilihat. Mungkin dari wajah tadi tidak bisa juga. Terus kemudian melalui perhiasan tidak juga. Jadi sengaja berlenggok-lenggok di depan pria, lenggok-lenggok di depan lawan jenis yang bukan mahramnya agar menjadi daya tarik. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan sekarang juga masih banyak mungkin di kalangan muslimat yang mengikuti gaya-gaya tersebut. Jadi sudah lebih dahulu orang jahiliyah melakukan hal tersebut. Cuman kalau bisa dilihat tabarruj, ada tabarruj model sekarang, tabarruj kontemporer juga, yaitu sosmed, sosial media. Zaman jahiliyah ada sosial media, cuman zaman sekarang ada tabarruj melalui sosial media. Pamernya melalui sosial media, pamer gelangnya kah, atau pamer tubuhnya kah, atau pamer apanya kah. Terus, yang penting ketika sesuatu itu tersebut tabarruj dalam 3 hal tadi yang kita sampaikan, walaupun itu melalui sosial media, itu lebih parah. Malah kadang jutaan mata pria yang bukan mahramnya melihat itu. Jadi sama-sama kita jaga diri kita, tetap kita jalankan anjuran Rasulullah SAW, berpakaian yang rapi, yang bersih, tapi juga menjaga hukum-hukum, baik itu dari segi aurat kita jaga pakaian tertutup dan tidak membentuk kalau gitu. Itu karena tabarruj ini disandingkan dengan sifat perempuan, karena perempuan jahiliyah dulu banyak yang tabarruj, maka turunlah ayat tersebut. Karena buyutikunna. Perempuan-perempuan itu tidak di rumah mereka masing-masing. Cuman ada sambungannya ini. Wala tabarruj jahiliyah itu. Jadi kalau seandainya mau keluar pun janganlah bertabarruj. Jangan sampai bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah pada masa dulu. Jadi kita bisa ambil pelajaran, semoga nanti Idul Fitri kita sama-sama niatkan diri kita untuk ibadah, bukan untuk lain-lain sebagainya, baik itu menjadi daya tarik atau agar orang
melihat kita tidak penting. Jadi penting untuk sama-sama berbahagia karena menyambut Idul Fitri. Sekian mungkin kita jelaskan, kurang lebih dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia penjelasan topik kita pada hari ini, yaitu mengenai Idul Fitri, adab dalam berpakaian ya Ustadz. Semoga apa yang dijelaskan bisa menjadi bermanfaat dan menambahkan ilmu untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukron ya Ustadz atas waktunya. Saya Gendis Syah Sergio, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.